Halo teman-teman, jadi di pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan Fibonacci untuk analisa teknikal, ya khususnya pada XAUSD. Jadi Fibonacci ini bukan cuma saya, tapi rata-rata pengguna ataupun yang menganalisa teknikal pasti menggunakan Fibonacci ini, ya, karena sebagai rujukan kita untuk mengukur tingkat koreksi ataupun keberlanjutan tren, ya, berdasarkan presentasi yang ada di Fibonacci. Jadi Fibonacci ini ditemukan oleh ilmuwan matematika asal Italia kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah karena saya agak lupa juga, ya. Yang dasar dari perhitungannya adalah setiap angkanya sama dengan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 5 sama dengan 8, ya kan? 5 tambah 8 sama dengan 13, ya kan? 8 tambah 13 sama dengan 21, 21 tambah 13 sama dengan 34, dan seterusnya. Jadi dari perhitungan ini didapatlah rasio, golden ratio ataupun rasio emas, di mana persentase 61,8 ini adalah garis di mana rata-rata retracement itu terjadi. Ya, nanti bisa kita praktekkan dan kita lihat pada chart yang sudah ada, ya. Jadi 61,8% itu didapat dari angka sebelumnya dibagi dengan angka sesudahnya, ya. Jadi di sini saya contohkan, ya, 34 dibagi 55 sama dengan 0,618 atau 61,8%, ya. Kalau kita bagi 55 bagi 89 akan juga dapat hasil yang serupa. Jadi kalau kita praktekkan dalam chart, ya, di sini saya menggunakan time frame 1 jam karena saya lebih suka pakai time frame 1 jam. Ya, di sini kita lihat harga saat ini tadi pagi sempat turun dan kemudian sudah naik kembali di 84. Ya, kita lihat, kita praktekkan dulu di sini, ya. Kalau trennya turun, kita tarik dari atas ke bawah. Kalau trennya naik, kita tarik dari bawah ke atas. Seperti itu, ya. Jadi kalau harga kita lihat turun sampai sini, kita mau lihat kira-kira, ya, kalau dia sudah ada pembalikan arah seperti ini, ya kan. Kalau kita lihat, ya, begitu dia merah, ditutup dengan candle hijau dan candle hijau masih kuat, kita akan hitung menggunakan Fibonacci kira-kira, ya, pantulannya akan kemana, ya. Jadi kita ukur menggunakan Fibonacci. Di sini ada 0,618 yang merupakan golden rasio di situ, ya. Jadi kita lihat harga masuk ke golden ratio di 0,618. Di sini memang menembus sedikit tapi masih aman karena rata-rata kita akan menggunakan SL kita sedikit di atas sini, ya, sedikit di atas 0,618. Jadi masih aman, tidak terkena SL, ya. Dan kalau kita lihat di 4113 turun sampai 4066. Jadi sudah sekitar hampir 500 pips, ya, hampir 500 pips. Jadi kalau kita entry di sini dan kita TP di sini, ya, kalau kita TP 300 pips saja sudah cukup, ya kan, sudah dapat, ya. Dan di sini saya ada masukkan di minus 0,23, ini saya masukkan sendiri, dan juga minus 0,42. Ya, nanti saya akan jelaskan fungsinya apa, ya. Di sini kita udah dapat satu retracement. Oke, kita kembali lagi. Ya, jadi untuk kalau kita lihat ada penguatan, maka kita akan ukur kembali, ya. Kalau kita lihat, oh, ini tren berubah nih, mau naik, berarti kita ambil dari bawah ke atas, ya. Kita ambil dari bawah ke atas, kita akan lihat kira-kira harga akan naik sampai mana, ya. Nah, disinilah fungsi daripada Fibonacci, bahwasanya
untuk mengukur retracement maupun untuk mengukur keberlanjutan arah tren ya. Jadi minus 0,23 di sini dan minus 0,42 di sini adalah kemungkinan yang akan dituju oleh candle-candle ini ya. Kalau kita lihat harga berhasil masuk ya dan turun kembali, maka ketika dia turun kita akan merubah Fibonacci kita lagi di sini ya. Dan bagian atasnya kita akan taruh di sini ya. Jadi ketika dia sudah menyentuh minus 0,23 dia langsung turunnya sampai mana ya, maka kalau biasanya seperti ini kita akan entry di sini ya, di minus 0,23 turunnya sampai mana, kena lagi di golden ratio ya. Jadi kita entry lagi di sini ya di 0,618 ya, dengan targetnya di mana ya, targetnya adalah di minus 0,23 ya. Lagi-lagi tepat dan sesuai ya. Jadi kalau kita entry lagi di 0,618 ya, targetnya di sini dicapai kembali ya. Jadi rata-rata Fibonacci itu cara ukurnya simple ya, kita tinggal menggunakan 0,618 ini sebagai golden ratio, dan untuk menentukan areal keberlanjutannya adalah di minus 0,23 dan minus 0,42. Kalau di sini sudah ditembus, kemungkinan besar dia akan kemari ya. Jadi seperti itu. Selain itu, dalam menentukan selain menggunakan Fibonacci, kita juga harus menggunakan yang namanya support dan resisten ya. Jadi menentukan support dan resisten itu sangat perlu sehingga kita mengetahui ya kapan harga akan bergerak melawan atau kebalikan arahnya. Ya, di sini saya ada buat beberapa resisten di sini ya, dan ini saya ada pakai lambang ini Fibonacci kembali. Dan kalau kita cek kembali ya, kita tarik, kena lagi di golden rasionya ya di 61,8 ya. Jadi simple sekali ya. Jadi kalau seperti ini kita lihat sudah mau pembalikan arah, kita tinggal kembalikan lagi ya. Kalau kita kembalikan lagi, kita balik dari sini kemari, kita lihat ya, di sini dijebol. Kita lihat lagi kalau dari sini belum, ini resisten ini. Oke, di sini ya. Nah ya, kalau kita lihat dia mau naik kembali ya, kira-kira sampai mana kita lihat. Nah, di minus 0,42 di sini ya, ini salah satu contohnya. Dan juga kalau di sini ya, kita lihat kena lagi di golden ratio di 0,618 dan kemudian naik kembali ya. Jadi untuk hari ini kita lihat bagaimana ya. Kalau untuk hari ini kita lihat dia sempat turun, kita tarik ke bawah sini ya, kemungkinan harga akan naik di 4007 sebagai area golden ratio ya. Jadi bisa saja kemungkinan besar untuk hari ini harga naik kemari dan kemudian melanjutkan penurunan di sini ya. Jadi cara analisa saya simple seperti itu ya untuk menentukan. Jadi sebelumnya ketika kita mau menggunakan Fibonacci, pertama-tama kita lihat dulu pergerakan market ya, psikologis market untuk hari itu bagaimana. Jadi ketika kita sudah tahu,
kita udah tahu arah market akan kemana, kita baru menggunakan Fibonacci. Ya, saat ini harga cenderung akan turun, maka kita tarik dari atas ke bawah dengan area retracement di sini ya. Area retracement di sini, jadi kemungkinan dia akan menuju ke area sini. Kalau area sini ditembus, maka akan lanjut di area support di sini. Ya. Jadi seperti itu penjelasan penggunaan Fibonacci secara singkat yang saya pakai ya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipraktekkan dan juga mendapatkan profit yang maksimal. Selamat sejahtera untuk kita semua.